Selamat siang untuk kita semua. Walaupun tidak ada AC, tidak ada listrik, kita tetap bisa melanjutkan sesi yang kelima, yaitu sesi yang terakhir. Sebelumnya mari kita berdoa sebelum kita mulai sesi yang terakhir ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kesempatan kami belajar firman-Mu. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani, bahkan berkat jasmani berupa makan siang. Bahkan beberapa dari antara remaja-remaji, pemuda-pemudi, mereka bisa melayani di kelas sekolah Alkitab liburan. Ya Bapa, pastilah Engkau berkenan kalau kami mau sesuai dengan firman-Mu, dengan tulus, dengan rela melayani Engkau, karena kami telah diselamatkan oleh Putra-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan sesi terakhir ini, kiranya kami dapat belajar untuk kebangunan rohani kami, agar kami dapat sungguh-sungguh percaya Yesus, dan hidup kami punya tujuan yang akhir, yaitu kelak hidup bersama Tuhan Yesus selama-lamanya di Yerusalem baru. Tolonglah kami ya Bapa, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini sebenarnya suatu tambahan ya. Rencana saya memang mengajar hal-hal yang ada kaitan dengan angka 7 di dalam Wahyu. Setelah itu 7 materai, kemudian 7 trompet, dan yang terakhir 7 cawan murka Allah. Nah, tadi pagi saya melihat ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan. Yang pertama adalah, coba buka dalam diktat kita, buklet kita, halaman 15. Halaman 15, itu ada pengajaran yang disebut sisipan. Sisipan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah parentesis. Ya, kalau kita menulis makalah atau tulisan, kita buat menjadi catatan kaki ataupun dalam kurung atau appendix. Nah, Wahyu bukan hanya berisikan penghakiman dan penghukuman, tetapi ada sisipan itu yang berguna untuk memberikan kita yang percaya Yesus suatu penghiburan. Penghiburannya apa? Sisipan pertama di halaman 15 itu ada 144.000 pengabar Injil orang Yahudi. Nah, apa itu Injil? Masih ingat? Injil adalah 4 kali 4. 4 kali 4. 4 yang pertama ada 4. Yaitu Injil ada 4 buku. 4 buku. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa 4? Karena di kitab Wahyu ada 4 malaikat. Malaikat itu kamu lihat punya 4 wajah. Malaikat grup, wajah depan manusia, wajah kanan singa, wajah kiri adalah sapi atau lembu, wajah belakang adalah burung elang. Wajah kanan singa itu diwakili dengan Injil Matius. Injil Matius mengajarkan kita Yesus adalah raja orang Yahudi, raja kita yang sudah menang atas kematian. Itu yang pertama, Matius, lambangnya singa. Makanya singa itu merupakan gelar Yesus. Yesus disebut sebagai singa dari suku Yehuda. Itu yang pertama. Yang kedua, Markus, lambangnya banteng ataupun sapi. Kenapa? Karena sapi itu adalah binatang di zaman dulu sebelum ada traktor, dipakai untuk membajak sawah. Injil Markus mengajarkan Yesus adalah budak. Dia melakukan tugas dari Allah Bapa dengan tanpa cacat, tanpa celah. Jadi Bapa mau berbicara apa, Yesus yang mengatakannya. Bapa mau berbuat apa, Yesus yang mengerjakannya. Makanya kalau kamu membaca Injil Markus, banyak kata segera. Tolong dicatat. Segera, 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 segera. 40 kali. Ciri khas dari seorang pembantu, seorang budak, kalau diperintahkan
oleh tuannya, segera dia lakukan. Kemudian Injil Lukas, lambangnya manusia. Wajah depan manusia, kanan singa, kiri sapi, belakang adalah burung elang. Kenapa? Lukas itu di dalam Injil Lukas, Yesus paling sering memperkenalkan dirinya sebagai putra manusia. Kalau di Wahyu, gelar Yesus yang paling banyak dipakai anak domba Allah yang mengangkut dosa seluruh dunia. Nah, Lukas, putra Allah telah menjadi putra manusia. Kapan terjadi? 2026 tahun yang lalu. Karena sudah saya katakan, tanda-tanda Tuhan berikan kepada kita tidak bisa disangkal. Bukti adalah tanda. Bukti pertama, pelangi. Di mana-mana selalu ada pelangi. Kemana-mana kita pergi, tahun ini adalah tahun Tuhan Yesus 2026. Sekarang saya bertanya, Aurel, kamu lahir tahun berapa? 2000? Tahun Tuhan Yesus 2013. Jadi jarak kelahiran kamu dengan lahirnya Yesus 2013 tahun. Tidak bisa disangkal. Nah, sudah saya katakan juga, hari Minggu tanggalnya merah karena Yesus sudah bangkit dari kematian. Kuburnya kosong. Paham ya? Jadi orang yang percaya Yesus walaupun sudah mati, dia bukan mati, dia tidur menunggu Yesus datang, dibangkitkan lagi. Nah, Lukas, kalau kamu baca Lukas pasal 3, tolong dicatat. Lukas pasal 3 itu ada silsilahnya Yesus, Yusuf, tunangan Maria punya mertua namanya Eli. Ya, Eli punya putri namanya Maria. Maria melahirkan Yesus. Itu silsilah Injil Lukas. Kalau silsilah Injil Matius itu ada kaitannya dengan Yusuf. Nah, kamu lihat paling atas disebut ya, Yesus adalah keturunan Adam. Keturunan siapa? Adam. Tapi yang terakhir, yang paling penting, dia adalah putra Allah. Ingat baik-baik ya, semua manusia siapapun dia, suku apapun dia, baik dia orang Jawa, orang Dayak, orang Tionghoa, semuanya kalau belum percaya Yesus, satu kelompok mereka yang namanya di dalam Adam. Di dalam apa? Adam. Tapi kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu disebut di dalam Kristus. Tidak ada agama yang mengajarkan kita di dalam pencipta agama. Tidak ada. Tidak ada orang mengatakan aku di dalam Konghucu. Tidak ada. Aku di dalam Muhammad. Tidak ada. Tapi kita orang Kristen, di Alkitab dikatakan kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita. Makanya dia Immanuel. Paham? Paham nggak? Satu-satunya pengajaran di Alkitab di dalam Kristus. Kalau tidak percaya, di dalam Adam. Karena semua adalah keturunan Adam. Kalau hanya di dalam Adam, satu akhir hidup mereka yaitu masuk neraka. Makanya putra Allah menjadi putra manusia. Kenapa dia jadi manusia? Dipertanyakan kan, apakah Allah Maha Kuasa bisa menjelma menjadi kera? Bisa nggak? Bisa? Kenapa nggak bisa, Ernest? Hanya manusia saja yang diciptakan Allah sesuai dengan peta dan teladan Tuhan. Kalau kera enggak. Oke, walaupun dia mirip sama kita ya, karena ada kaki, ada tangannya. Padahal tubuh kera paling tidak mirip sama manusia. Kamu tahu, manusia tuh tubuhnya paling mirip binatang apa, tahu? Apa? Babi, betul. Ya, kalau di orang mau ganti klep jantung, dipakai klepnya babi. Di Amerika pernah ya, dokter jantung menggunakan jantungnya babi, masukkan ke jantung manusia, bisa tahan, nggak tahu berapa lama dia hidup, akhirnya mati. Cocok sih pertamanya, akhirnya nggak cocok. Ya, manusia tubuhnya mirip apa? Babi ya. Oke, jadi dia menjadi putra manusia untuk menjadi manusia, mewakili kita. Karena wakil kita yang pertama namanya Adam udah gagal. Dia mewakili kita, seperti Indonesia punya tim
bertanding di luar negeri, tidak semua kita perlu pergi bertanding, hanya tim yang perlu pergi bertanding. Kalau mereka menang, kita sebut Indonesia menang. Betul nggak? Yesus mewakili semua orang yang percaya pada dia loh. Kalau kamu percaya, dia adalah wakil kamu untuk melaksanakan semua peraturan Tuhan tanpa pernah salah. Sebagai bukti dia tidak ada dosa. Akhirnya karena dia tidak ada dosa sebagai manusia, dia bisa disalibkan dan mati. Karena hukuman dosa adalah mati. Ingat kutuk ke berapa? 4 adalah tanah. Kutuk kelima mati. Setiap manusia harus mati. Tetapi karena Yesus rela mati untuk kita, maka kita tidak perlu mati. Sudah saya jelaskan kan? Kalau sekarang Yesus datang, kita tidak akan mati. Kalau kamu sudah percaya Yesus, langsung dikasih tubuh mulia, bisa naik ke sorga bersama Yesus. Ya, baca Kisah Rasul pasal 1 dan 1 Korintus 15. Nah, Tuhan Yesus menjadi putra manusia. Coba sebut ya sama-sama saya. 1, 2, 3. Putra Allah telah menjadi putra manusia supaya kita, anak-anak manusia yang percaya pada dia, tidak binasa tetapi dapat diangkat menjadi anak-anak Allah. Hebat kan? Kalau Presiden Donald Trump mau ngangkat kamu jadi anak, mau nggak kamu? Hah, Bunga? Mau? Mau? Jelas mau? Mau dong. Kamu langsung tinggal Amerika. Sekarang Allah mau angkat kamu jadi anaknya. Mau nggak? Mau. Syaratnya hanya gampang. Kamu bilang sama Allah, mengakui diri kamu tidak bisa menyelamatkan diri. Kamu percaya Yesus yang diutus Allah menjadi juru selamat. Udah selesai. Putra Allah jadi putra manusia supaya kita putra manusia dapat diangkat jadi anak-anak Allah. Nah, yang terakhir, Injil Yohanes sudah kita bahas juga. Ada 7 ucapan Yesus, aku adalah. 7 kali. Apa saja? Masih ingat? Aku adalah roti hidup. Yang kedua, aku adalah terang dunia. Yang ketiga, aku adalah pintu. Yang keempat, aku adalah gembala baik. Yang kelima, aku adalah kebangkitan dan hidup. Yang keenam, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Yang ketujuh, aku adalah pokok anggur yang benar. Ada 7 kali di Injil Yohanes, aku adalah aku. Yang maha tahu, maha hadir, maha kuasa. Injil. Ingat ya. Nah, di sisipan pertama ada 144.000 pengabar Injil orang-orang Yahudi. Injil 4 buku, Injil 4 berita. Yesus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Dia sudah dikubur sebagai bukti dia sudah mati. Pada hari ketiga, hari Minggu, dia bangkit dari kematian sesuai kitab suci. Dan sebagai bukti dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kamu baca di Injil Tuhan Yesus, itu 10 kali dalam 40 hari. Dia menampakkan diri kepada semua muridnya. Sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menjumpai musuh-musuhnya? Pilatus, kau sudah salibkan aku ya. Nah, sekarang aku bangkit, awas lu. Kenapa dia nggak ketemu Pilatus? Kenapa dia tidak ketemu Herodes? Kenapa dia tidak ketemu orang-orang Yahudi yang menyalibkan dia? Padahal kalau kita baca di dalam Alkitab, semua manusia harus bertemu dengan Yesus. Semua manusia harus bertemu dengan siapa? Tuhan Yesus. Bedanya apa? Kalau kamu percaya, kamu bertemu dia sebagai penolong. Sebagai apa? Penolong. Kamu pernah ditolong nggak oleh manusia lain? Pernah nggak? Lorencia? Pernah. Sekarang ditolong manusia saja tidak cukup. Kita harus ditolong Tuhan. Ditolong siapa? Nah, makanya ada nama orang, artinya saya sudah ditolong Tuhan. Siapa dia? Lazarus. Ya, apa arti nama Lazarus? Saya sudah ditolong oleh Tuhan. Atau Eliezer, sama, aku telah ditolong
Tuhan. Atau yang ada di tengah-tengah kita namanya Ezra. Ezra artinya saya sudah ditolong Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat ya pengabar-pengabar Injil ini ya sudah ditolong, dan Yesus menampakkan diri ya kepada Petrus, Maria Magdalena, ya kepada seluruh muridnya yang ada di Galilea, 500 orang sekaligus, ya, kepada 120 orang sebelum dia naik ke sorga. Nah, pertanyaan, mengapa dia tidak berjumpa dengan Pilatus? Karena orang yang tidak percaya akan bertemu dengan Yesus sebagai hakim. Sebagai apa? Yang menghakimi dan yang menghukum. Bukan sebagai penolong. Paham ya? Jadi sekarang ada di pihak kamu. Mau tidak percaya Yesus dan ditolong Yesus? Kalau nggak mau, kamu akan bertemu dengan dia. Dia menjadi hakimmu dan penghukummu. Karena dikatakan Alkitab, setiap lutut harus berlutut di hadapan Yesus. Setiap lidah harus mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Jadi sisipan pertama dalam halaman 15. Ada 144.000 penginjil, semuanya orang Israel dari 12 suku, satu suku 12.000, 12.000 dikali 12 ada 144.000 orang. Ya. Mulai dari suku Ruben sampai suku Benyamin ada 12 suku. Sisipan yang pertama. Nah, kenapa sisipan? Sisipan itu memberikan kita satu pengajaran apa yang terjadi di bumi ini sudah diputuskan di sorga. Ingat ya, apa yang terjadi di bumi sudah diputuskan di mana? Di surga. Jadi Allah yang pegang kendali. Makanya kalau bahasa Inggris untuk sejarah adalah history. Coba sebut ya, 1, 2, 3. History. Cerita dari dia. Dia siapa? Dia itu adalah Allah. Dia yang mengatur semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang boleh melawan kehendaknya. Walaupun orang berbuat jahat, dia izinkan. Tapi setelah itu dia akan hakimi, dia akan hukum. Kamu ditanya, kenapa ada orang mencuri? Kalau tidak diizinkan, tidak bisa. Ya. Kenapa orang mau membunuh? Kalau tidak diizinkan, tidak bisa dia membunuh. Contohnya, Herodes mau membunuh Yesus. Diizinkan nggak dia membunuh Yesus? Diizinkan? Nggak diizinkan. Lolos Yesus. Paham? Orang mau berbuat dosa, kalau tidak diizinkan, nggak bisa. Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kehendak Tuhan. Seperti sekarang kan? Nggak ada AC kan? Tes untuk kamu ya. Masih semangat nggak belajar tanpa AC? Oke. Sisipan kedua, buka halaman 19. Ada buku kecil. Nah, sisipan ini biasanya terjadi antara trompet ke-6 dengan trompet ke-7. Biasa begitu ya. Sebelum yang terakhir ada disisip. Nah, kenapa disisip ya? Memberikan kita pelajaran Allah yang tetap pegang kendali sehingga kita tetap bersemangat. Tetap apa? Bersemangat. Walaupun tidak ada listrik, kita tetap semangat belajar. Kalau kamu tetap bersemangat belajar, kamu membuat sejarah. Wah, kami pernah camp loh. Nggak ada AC, tapi tetap nggak ngantuk walaupun baru makan. Paham ya? Nah, kamu lihat buku kecil halaman 19, pasal 10. Disuruh makan di mulut manis, di perut pahit. Itu firman Tuhan ya. Firman Tuhan itu kalau kita terima manis di sini, tapi firman Tuhan itu untuk orang yang tidak percaya itu pahit luar biasa loh. Paham? Sisipan kedua. Sisipan ketiga halaman 22. Itu kalau kamu lihat ya. Sisipan ketiga. Nah, sisipan kedua sebelum saya ke sisipan ketiga, sebenarnya setelah gulungan buku kecil itu di pasal 11 ya, halaman 20 ada dua saksi, Musa, Elia. Ya, tolong kembali ke halaman 20 21. Dua saksi adalah Musa dan Elia yang dikirim untuk mengabarkan Injil bersama
144.000 orang-orang Yahudi. Musa dan Elia. Kenapa Musa? Karena kalau kamu lihat tulah-tulah yang terjadi itu pernah dilakukan oleh Musa. Contohnya apa? Air jadi darah. Musa pernah dipakai Tuhan membuat seluruh Mesir ya, airnya jadi darah. Kamu tahu superpower yang pertama di dunia itu namanya Mesir. Dan Musa diutus mengabarkan Injil. Kalau orang tidak mau percaya Yesus, Musa bilang air kalian jadi darah. Itu terjadi. Elia. Ya, Elia itu melambangkan nabi perjanjian lama yang tidak menulis perjanjian lama. Musa itu adalah manusia pertama yang dipakai Tuhan menulis Alkitab. Dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 5 kitab Musa. Kamu tahu Musa itu orang paling hebat di dunia. Kalau kamu pernah pergi ke Washington, ibu kota Amerika, di ruang senat mereka ada tempat ya, presiden menyampaikan pidato, di atasnya itu adalah gambarnya Musa. Musa itu orang paling hebat setelah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hukum Musa, 10 hukum, dipakai oleh hukum Roma. Hukum Roma dipakai oleh hukum Anglo-Saxon. Hukum Anglo-Saxon dipakai oleh hukum Belanda. Hukum Belanda dipakai oleh orang-orang Indonesia. Orang Indonesia nggak boleh bilang, aku tak kenal Musa. Paham? Musa diutus untuk memberitakan Injil bersama Elia. Nah, Musa itu waktu dia mati orang nggak tahu di mana kuburnya. Kalau Elia tuh dia matinya di langit tuh. Ya, setelah langit dia mati, tubuhnya mungkin di angkasa, terus rohnya ke sorga. Berikutnya, sisipan yang ketiga. Di halaman yang ke-22. Nah, sisipan ketiga ini di mana trompet ke-7 sudah ditiup, tapi belum ya cawan murka Allah dicurahkan. Nah, di situ kalau kamu lihat iblis ingin membinasakan orang Israel, dan yang ingin membinasakan orang Israel disebut sebagai antikristus halaman 24 dan nabi palsunya. Ya, ini di peperangan di bumi, peperangan di sorga, itu adalah sisipan yang ketiga. Nah, saya katakan tadi kan kenapa ada sisipan? Satu, memberikan kita pengajaran bahwa apa yang terjadi di sini itu diputuskan di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan kita semangat ya. Walaupun dalam keadaan susah, Allah yang tetap pegang kendali. Yang ketiga, kenapa ada sisipan? Itu mengajarkan kita siapa musuh Allah dan siapa kawannya Allah. Paham? Di dunia ini hanya 2 golongan manusia ya. Kamu percaya Yesus, kamu adalah kawannya Allah, anak-anak Allah. Kalau kamu tidak percaya, kamu adalah musuhnya Allah. Kenapa musuh? Karena kamu tidak mau tunduk pada penawarannya yang baik. Allah bilang, aku mau selamatkan kamu melalui kematian Yesus. Kamu bilang, gak mau. Aku punya cara sendiri, Tuhan. Aku mau berbuat baik, aku mau berbuat ini, aku mau ikut ini, ikut itu. Gak bisa. Akhirnya kamu melawan Tuhan, menjadi musuhnya Tuhan. Sisipan yang ketiga. Nah, sisipan keempat, halaman 29. Singkat loh sisipannya. Di dalam mangkuk ke-6, sungai Efrat dikeringkan. Di ayat 15 coba kita baca. 1 kalimat saja loh. Itu sisipan keempat. Mari kita baca. Halaman 29. Pasal 16 ayat 15. 1, 2, 3. Lihatlah. Ya, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah orang yang menjaga dan memelihara pakaiannya supaya jangan berjalan dengan telanjang dan mereka melihat aibnya. Itu saja, singkat sisipannya. Ya, sisipan itu tujuannya ada 3. 1, kita tahu Allah yang pegang kendali sehingga kita tidak patah semangat. Yang keempat, kita tahu di dunia ini siapa itu kawan Allah, siapa musuh-musuhnya Allah. Makanya musuh Allah disebut sebagai apa? Antikristus. Anti apa? Antikristus, tidak mau percaya Kristus. Nah, sisipan-sisipan sudah kita pelajari dari 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu kalau kamu lihat Wahyu pasal ke-7
17 halaman 29. Wahyu pasal 17 dan 18. Nah, Wahyu 17 itu menceritakan seorang wanita menunggang binatang buas. Dan wanita ini, dia memegang cawan, di dalam cawannya itu penuh dengan anggur yang melampangkan darah dari orang-orang yang mati martir. Siapakah dia? Dia diberi gelar di sini, coba kamu baca di halaman 30. Misteri Babylon. Babylon bukan Babylon biasa, Babylon besar. Apa gelarnya? Ibu dari segala pelacur dan kejahatan di seluruh dunia. Siapa dia? Dia adalah nabi palsu. Nabi palsu ini siapa? Menurut pengertian teologi yang fundamental, dia adalah gereja Roma Katolik. Kenapa? Kamu tahu gereja Roma Katolik adalah gereja yang menyatukan kebudayaan penyembahan berhala dengan penyembahan kepada Tuhan Yesus. Itu gereja Roma Katolik. Sehingga kalau kamu lihat ya tidak biasa ya di gereja Roma Katolik yang keluarganya meninggal, mereka masih tetap sembahyang kubur. Ya kan? Itu perpaduan antara budaya penyembahan berhala dengan agama. Namanya apa? Sinkretisme. Nah, gereja Roma Katolik akan dipakai oleh antikristus untuk menyatukan semua agama. Kalau kamu ditanya organisasi apa yang paling besar di dunia ini, namanya gereja Roma Katolik. Kamu tahu pastor mereka ada berapa orang? Ada 200.000 orang pastor loh. Banyak banget ya. Dan tujuan mereka semua agama akan disatukan. Kenapa begitu? Karena antikristus mau semua agama bersatu sehingga Israel bisa membangun bait Allah tribulasi. Ya, setelah bait Allah ini selesai, maka ya antikristus itu masuk ke bait Allah itu, dia meniadakan semua agama termasuk gereja Roma Katolik ditiadakannya. Makanya kalau kamu membaca dalam Wahyu 17 ya dari ayat 1 kalau kamu baca sampai ayat 18 itu binatang ini yang menunggang, yang ditunggangi wanita, ya wanita ini adalah ibu segala pelacur. Binatang buas ini akhirnya menelan wanita itu setelah dia dipakai fungsinya. Semua agama sudah bersatu, bait Allah sudah dibangun, antikristus siap masuk ke bait Allah dan binatang ini yang buas mempangsa ya wanita yang menungganginya. Itu pasal berapa? 17 ya, Babel rohani. Kemudian pasal 18 di halaman 31 sisipannya adalah Babel komersial, Babel politik dihancurkan. Nah, Babel komersial ini seperti yang kamu baca, dia selain ada raja-rajanya, ada banyak ya item-item yang diperdagangkan. Halaman 32. Halaman berapa? Karena pentingnya di dunia sekarang, yang penting sekarang di hidup masyarakat itu adalah perdagangan. Makanya mari kita kembali ke halaman yang ke-14. Kembali halaman 14. Materai ketiga, kelaparan. Mengapa bisa lapar? Karena terjadi kelangkaan dari bahan makanan. Makanya di ayat 6, 1 peser untuk 1 takaran gandum dan 1 peser untuk 3 takaran jelai, dan engkau tidak boleh merusak harga minyak dan anggur. Sekarang kan minyak lagi goncang kan karena perang kan. Antri minyak bisa 2 jam ya. Semalam saya pulang, saya antri minyak dari 4.30 sampai 6.30. 2 jam persis. Tadi ya, gereja juga 2 mobilnya mengantri dari jam 9 sampai jam 12.30. Minyak ya. Jangan dirusak harganya. Termasuk anggur. Alkitab ini ya, sebelum hal terjadi sudah ditulis di situ. Ya, kelaparan itu terjadi karena bahan makanan tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena semua digunakan untuk perang. Nah, saya pernah berkenalan dengan seorang di Singapura. Dia sudah meninggal ya.
Dia bercerita begini, di zaman Jepang dulu ya tidak ada beras. Sehingga beras 1 kilo dijual harganya itu adalah $7.000 1 kilo beras loh. Nah, $7.000 itu adalah sama dengan uang Indonesia sekarang 70 juta. Karena tidak ada beras. Beras 1 kilo berapa? Kalau mau beli 7.000. Kalau enggak ada makanan. Ya, kemarin juga pernah kawan kami di gereja namanya Diakon Jeffrey. Dia pergi keluar kota, dia pulang ke Pontianak, antri bensin tidak banyak waktu. Akhirnya dia bilang sama bosnya, "Bos, ada yang jual di pinggir jalan bensin. Kalau saya tidak beli, saya tidak bisa sampai Pontianak karena antriannya sangat panjang." Bosnya bilang, "Lah, belilah." Berapa 1 liter harganya? 30.000. Padahal di SPBU hanya 10.000, dia diketok 30.000. Kalau barang langka, beras menjadi 70 juta 1 kilo. Jadi kalau kamu sekarang makan beras ya, kamu harus bersyukur kalau tidak langka. Ngerti? Harus bersyukur jadi orang. Jangan menganggap, oh semuanya selalu ada, tiba-tiba nggak ada, baru kamu kaget. Nah, setelah pasal 17, pasal 18, Babel politik, Babel perdagangan, siapa yang menghancurkannya? Tuhan sendiri. Ya, tadi kamu lihat malapetaka bisa menghancurkan bukan hanya alam, tapi juga manusia dan kerajaannya. Sekarang kamu lihat, kenapa Babel rohani ini dihancurkan? Karena mereka semuanya bisa diperdagangkan. Kain bisa, gula bisa, madu bisa, rempah-rempah bisa, bahkan bisa diperdagangkan. Kalau kamu baca di dalam halaman 31 sampai 32, nyawa manusia bisa diperdagangkan. Nyawa apa? Nyawa manusia bisa diperdagangkan. Artinya dia bisa meminta pembunuh bayaran untuk membunuh orang. Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Khususnya di mana? Di dunia narkotika. Di Amerika Latin. Kamu tahu yang menguasai narkotika itu kaya raya, tapi dia banyak musuh. Saling membunuh. Pernah satu orang, dia itu pembunuh bayaran yang sudah membunuh begitu banyak orang di Amerika Latin, tapi dia ditangkap di Amerika. Waktu dia pergi ke Amerika, orang kenal dia. Ini kan pembunuh bayaran dari Amerika Latin. Polisinya nangkap karena ada laporan Interpol. Akhirnya di penjara dia. Waktu dia di penjara, dia mendengarkan tentang Yesus. Tentang siapa? Yesus. Dan dia percaya Yesus loh. Jadi pada saat semua penjahat dikumpulkan di namanya penjara paling secure di Amerika. Paling aman ya. Penjahat yang paling jahat ditaruh di situ. Kemudian ada seorang hamba Tuhan diundang berkhotbah. Dia ngomong begini. Kamu, walaupun kamu adalah penjahat yang paling jahat, yang pernah bunuh berpuluh-puluh orang, ratus orang. Kalau kamu percaya Yesus, semua dosa kamu diampuni. Dia mendengar di bawah, dia melotot begini loh. Akhirnya dia tunduk kepala. Mereka tidak kenal. Tapi hamba Tuhan itu bisa berbicara seolah-olah kenal dia. Kemudian setelah kebaktian, kepala penjara itu bilang sama pendetanya, tadi kamu ngomong, betul loh. Walaupun orang pernah bunuh begitu banyak orang, asal dia percaya Yesus, dia diselamatkan. Kamu tahu nggak? Orang yang duduk di depan itu adalah pembunuh bayaran yang paling terkenal dari kartel narkotika di Amerika Latin. Tapi di penjara ini dia percaya Yesus, dia ikut mendengarkan khotbah kamu. Jadi siapapun kamu, asal kamu percaya Yesus. Tidak ada dosa yang besar sekali sehingga darah Yesus tidak bisa hapus. Nah, Babel dihancurkan ya. Nah, ini yang paling penting ya, sekarang saya kasih tahu. Wahyu pasal 19, nanti di rumah kamu baca. Pertama kali kata haleluya itu disebut. Kata apa? Haleluya. Sekarang kan orang obral ya kata haleluya. Sedikit-sedikit haleluya, haleluya, haleluya. Kata haleluya hanya muncul
Di Wahyu pasal 19, tolong dicatat. Kenapa? Kenapa kita tidak obral haleluya seperti gereja-gereja karismatik? Karena ketika musuh-musuhnya Tuhan, yaitu Babel rohani, ibu segala pelacur dihancurkan, dan Babel jasmani sudah dihancurkan, antikristus dihancurkan, Yesus sudah sungguh-sungguh menang, baru ada kata haleluya. Apa itu haleluya? Artinya mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Itu haleluya. Ya, Bapak harus memimpin semua anaknya memuji Tuhan. Itu arti haleluya. Kenapa haleluya? Karena musuhnya Yesus sudah dikalahkan. Bukti kedua, ya. Tolong dicatat. Mazmur 104. Mazmur 104. Di Mazmur 104 itulah kata haleluya pertama muncul. Sebelumnya nggak ada. Kenapa? Coba buka Mazmur 104 ya. Mazmur 104 itu pertama kali kata haleluya. Wahyu 19 pertama kali kata haleluya karena musuhnya Tuhan sudah dihancurkan. Maka Mazmur 104 ayat 35 pertama kali kata haleluya dalam Mazmur yang memuji Tuhan. Dari Mazmur 1 sampai 103 tidak ada kata haleluya. Coba baca 1, 2, 3. Hendaklah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan hendaklah orang-orang fasik tidak ada lagi karena sudah dihukum. Pelacur sudah dihukum, Babel sudah dihukum. Baru muncul pujilah Tuhan hai jiwaku. Baru kata apa? Haleluya. Ingat ya bagaimana memuji Tuhan ya. Tidak perlu kita sebut kata haleluya ya. Kita memuji Tuhan satu, sebut namanya. Tadi ada bukunya, sudah di mana bukunya? Ada 365 nama. Hafalkan, sebut dengan tepat. Jangan kamu salah manggil nama orang. Misalnya saya panggil dia Aurel. Kamu Aurel kah? Ah, bukan. Itu yang Aurel. Nggak boleh salah panggil nama orang. Ingat ya, sebut namanya dengan pas. Jangan kamu bilang alamak. Allah tuh nggak ada yang Allah Bapak. Paham? Siapa yang suka bilang alamak? Ada? Siapa? Doli? Doli. Allah nggak ada yang Allah tuh Bapa. Allah Bapa. Allah Putra. Ingat ya. Sebut namanya yang pas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana haleluya yang betul? Tiru sifat-sifatnya. Tulis, tiru sifat-sifatnya. Tiru. Dia kasih, kamu tiru. Yang ketiga, sebarkan, saksikan karyanya. Karyanya apa? Ini, Yesus. Kamu kasih tahu orang ya tentang Yesus. Sekarang siapa yang belum dapat ini, buku ini? Angkat tangan. Ada? Yang belum dapat tolong dibagi. Gandhi, angkat tangan. Ya. Oke, puji Tuhan. Pelannya sudah mengalirkan arus. Ya, sudah tidak terlalu panas. Pertama, sebut nama Tuhan. Kedua, tiru sifatnya. Jangan tiru sifat setannya. Nanti orang bilang, kau anak setan. Bukan, kita anak Tuhan. Yang ketiga apa? Sebut karyanya. Sebut apa? Karyanya yang terbesar adalah disalib Yesus. Ya, disalib Yesus. Karya terbesar. Kalau kamu menolak ini, celakalah kamu. Oke. Terakhir, kita masuk pasal 19. Haleluya pertama kali dipakai karena musuh-musuh Tuhan sudah semua ditaklukkan. Pasal 17-18. Nah sekarang pasal 21 dan 22 itu sudah pernah saya tampilkan. Ada 7 penglihatan. Ada berapa? 7 ya. Apa di sana? Masih ingat 7? Langit baru, bumi baru. Tolong ditulis lagi. Ya, tentang langit baru, bumi baru. Jadi langit lama, bumi lama akan ditiadakan. Bumi dibakar dengan api, habis. Allah nggak mau lagi bumi ini ya. Kenapa nggak mau dia bumi ini? Kenapa?
Karena bumi ini sudah tercemar. Dia bakar habis dan dia buat langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Kemudian kalau kita tinggal di Yerusalem baru itu kota yang namanya kota kubikal. Makanya kita ada lagu ya, Yerusalem baru. Kota kubikal itu panjangnya, lebarnya, tingginya sama. Ini kota yang tidak ada duanya di dalam dunia ini. Gak ada orang mengukur kota, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Itu ada, tapi gak ada disebut tingginya. Tingginya ini adalah 2.300 km, panjangnya, lebarnya sama. Jadi kota kubikal. Yesus tinggal di situ, dikatakan tidak ada lagi matahari, tidak ada lagi laut, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi yang namanya kutuk. Yang ada apa? Semuanya berkat. Yerusalem baru, ya, rumah semua orang yang sudah dibeli dengan darahnya Yesus. Dengan apa? Dengan darahnya Yesus. Nah, makanya kota Yerusalem baru disebut dengan Immanuel, kemah tabernakel, karena Yesus tinggal dengan kita. Nah, kota itu diukur panjangnya 2.300 km, lebarnya sama, tingginya sama. Kota yang disebut kota kubikal. Kemudian 4, kota itu diukur, dan kota itu ketika dideskripsikan di kitab Wahyu 21 ayat 21, jalannya terbuat dari emas. Jalannya apa? Terbuat dari emas. Baca ya Wahyu 21 ya. Di dunia ini emas 1 gram katanya sudah hampir 3 juta rupiah. Ya. Jadi 1 gram bisa bikin kita makan sebulan ya. Wah, hebat banget emasnya. Punya 1 gram aja udah nggak perlu kerja ya sebulan ya. Tinggal caut. Apa caut? Makan tidur katanya. Nah. Oke, jadi dibuat dari emas. Artinya begini ya, yang berharga di dunia tidak berharga di sorga. Ingat ya. Di surga perlu dokter nggak? Perlu nggak dokter? Kenapa? Di surga perlu jenderal nggak? Kenapa nggak perlu? Nggak ada lagi perang. Di surga perlu polisi nggak? Nah, di sini ada yang bapaknya jadi polisi, angkat tangan. Ada nggak? Di surga apa yang dianggap di bumi berharga, di surga tidak berharga sama sekali. Ya, saya tanya kamu, di surga ada main game nggak? Gamenya game waktu kita main lah, kayak apa? Game biasa. Saya rasa nggak ada lagi game yang online ya. Ya, gamenya apa? Game kayak kemarin gitu ya, pergi sama-sama main, ya, cari kode, ya, terus kode apa dari lock itu apa gitu ya, kira-kira begitulah ya. Nah, kemudian di surga tidak ada bait suci. Kenapa? Ya, karena Yesus sendiri bait suci. Di surga tidak ada matahari. Kenapa? Yesus sendiri adalah terangnya. Kemudian sudah saya katakan yang keenam kemarin, bahwa di surga ya, di Yerusalem baru ada sungai, air jernih, tidak ada lagi laut. Kemudian ada yang namanya pohon kehidupan sebagai lambang bahwa kita di sana